Singgah, singgah, solo singgah. Kejadian tidak mengenakan ini menimpa Rudy, Sam, dan Susan ketika mereka berlibur. Saat itu mereka mendatangi rumah Laras yang merupakan sepupu Rudy. Rumah yang ada di Surakarta itu juga ditinggali oleh kakek Rudy yang bernama Mbah Warso. Sore itu, Rudy dan teman-temannya masih asyik berbincang di depan teras rumah. Mereka membicarakan suasana rumah hingga rencana liburan mereka. Tidak sadar, hari mulai gelap. Tetapi mereka masih terus berbincang dan tidak menghiraukan waktu maghrib. Gimana guys? Nyaman kan tempatnya? Ya, nyaman sih. Tapi kok gue ngerasa rumah ini agak serem-serem gitu ya. Ya, namanya juga rumah jadul. Ya kayak gini lah suasananya. Iya, serem rumahnya. Benda-benda yang ada di rumah ini juga unik-unik. Tapi di sini nggak ada yang macam-macam kan, Ruth? Sam, macam-macam gimana maksud lo? Udah deh, gak usah asal ngomong. Ya, kan nanya doang. Nggak ada kok. Udah, nggak usah khawatir. Iya, nanti malam kita jalan-jalan keluar yuk. Cari angin gitu. Mau kemana emangnya? Yang paling dekat dari sini sih alun-alun. Kita kesana aja kali ya. Di sana juga ada angkringan enak. Tapi Ruth, emang kalau malam di sini nggak serem? Kok gue perhatiin jalan di depan sini sepi banget ya. Iya juga. Kok jarang banget ya ada orang lewat di sini? Mungkin malam kali ya orang-orang sekitaran sini keluar. Mas Rudy, kalian disuruh masuk sama Simba sekarang. Kenapa, Ros? Kita lagi asik ngobrol nih. Pokoknya, Mas dan kawan-kawan Mas disuruh masuk. Iya, tapi kenapa? Kalau enggak, gimana kalau Mbah kita ajak ngobrol-ngobrol di sini? Biar ya bisa cerita-cerita juga tentang daerah sini. Wah, boleh juga tuh. Enggak akan mau keluar rumah, Mas. Loh, kenapa? Pokoknya enggak akan mau. Udah cepat, Mas. Mas Rudy sama kawan-kawannya masuk ke rumah sekarang ya. Aneh gak sih? Udah nggak apa-apa. Mungkin Mbah gue lagi kurang enak badan, guys. Terus gimana? Jadi nggak nih kita ke alun-alun? Iya, kalau itu mah tetap jadi. Rudy, ayo cepat masuk. Memangnya kenapa sih, Mbah? Rudy kan lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ngobrolnya di dalam saja. Enakan di depan sini, Mbah. Seger udaranya. Sekarang malam 1 suro, Ruth. Hah? Malam 1 suro? Iya, malam ini malam sakral. Semua orang harus berdiam diri di rumah. Ya, Mbah. Nanti malam kita ada rencana mau ke alun-alun padahal. Nggak boleh. Mbah, kita kan kesini mau liburan. Masa diem di rumah doang sih? Kalau kamu nekat keluar rumah malam ini, kalian semua akan cilaka. Mereka itu semua sekarang sedang berada di mana-mana. Mereka? Maksud Mbah siapa ya? Ya, arwah leluhur kita. Sudah, pokoknya sekarang masuk. Setelah beradu mulut dengan Mbah Warso, Rudy dan teman-temannya masuk ke dalam rumah. Namun bukannya menjalankan apa yang dikatakan Mbah Warso, mereka justru bersiap-siap untuk pergi ke alun-alun malam itu. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan Mbah Warso. Loh, mau kemana, Mas? Jangan bilang Mbah ya. Mas, kan kata Simba nggak boleh keluar rumah. Udah sana masuk. Atau kamu mau ikut juga, Ras? Nggak mau. Laras tidak berhasil mencegah Rudy dan kawannya pergi dari rumah. Tanpa berpamitan dengan Mbah Warso, mereka bergegas pergi dan menuju alun-alun.
Jarak alun-alun yang tidak begitu jauh dari rumah membuat mereka memilih untuk berjalan kaki. Ruth, ini kita nggak apa-apa pergi nggak pamitan sama Simbah. Ya mau gimana lagi, Sam? Emangnya lo percaya sama yang diomongin Mbak tadi? Sekarang udah gak zamannya percaya sama gitu-gituan. Iya juga sih. Gue juga nggak begitu percaya sama gitu-gituan. Tapi Ruth, Tapi kenapa? lo yakin? Ya yakin. Kenapa emangnya? Ini jalan sepi banget tahu. San, namanya juga ini di kampung. Udahlah, emangnya lo mau di rumah doang? Ya nggak gitu juga sih. Ya udah, nggak usah pada mikir macem-macem. Ntar lagi sampai nih kita. Itu di sana rame tuh. Ayo kita ke sana yuk. Nah, bener kan kata gue? Di alun-alun mah pasti rame. Yuk, cepetan yuk. Melihat keramaian di alun-alun, mereka lantas mempercepat langkahnya. Mereka tidak sabar untuk berada di keramaian itu. Hingga tak lama berselang, mereka sampai di alun-alun. Wajah mereka terlihat bahagia menemukan tempat ramai. Suasana alun-alun yang mereka lihat menambah kepercayaan mereka kalau yang dikatakan Mbah Warso itu tidak benar. Rudy dan kawan-kawannya itu menyusuri setiap sudut alun-alun, berbaur dengan orang-orang sekitar, lalu menuju angkringan. Tidak ada yang membuat mereka merasa aneh hingga mereka sampai ke tenda angkringan. Itu dia angkringannya. Kesana yuk kita. Ruth, bentar deh. Kenapa, Sam? Ayo. Enggak. Lu ngerasa aneh gak sih? Aneh apanya? Orang-orang di sini kok pada diem gitu ya? Lu gimana sih, Sam? Masa iya orang ngomong sendirian? Ya, mungkin aja mereka juga gak saling kenal kali satu sama lain. Gak gitu, Ruth. Wajah mereka tuh juga datar gitu. Apa yang datar sih? Udah, lu mikirnya aneh-aneh mulu sih. Tapi Ruth, Apalagi? Udah ayo ah. Pak, pesan susu jahe ya. Lu berdua mau pesan apaan? Gue samain aja deh. iya, gue juga. Pak, susu jahenya jadi 3 ya. Rudy merasa aneh ketika penjual angkringan itu tidak merespon kata-katanya. Penjual itu hanya duduk mematung, memandangi Rudy dan kawan-kawan. Suasana hati Rudy, Sam, dan Susan berubah menjadi semakin tidak enak. Pak, pesan susu jahenya 3 pak. Bapak itu tiba-tiba berdiri dan langsung membuatkan pesanan Rudy. Tidak banyak bicara, ia lantas meletakkan 3 gelas susu jahe di atas meja. Bapak itu lantas berbalik arah, membelakangi Rudy dan yang lainnya. Sambil pusing, Rudy mencoba mengajak ngobrol bapak tersebut. Hangat banget. Enak ya? Oh, udah lama jualan di sini. Pak, Pak boleh tanya nggak? Kalau tempat wisata yang ada di sekitar sini apa ya Pak ya? Yang bagus gitu? Ruth, bentar deh. Kok bapaknya diem aja sih? Nggak tahu gue juga. Aneh banget, pulang aja yuk, takut gue. Takut kenapa sih San? Lagian kita tuh baru sampai. Udah, minum aja dulu. Saat Rudy meminum susu jahenya, tiba-tiba ia tersedak. Seperti ada sebuah benda kecil yang masuk ke tenggorokannya. Rudy pun terbatuk-batuk. Ia berusaha mengeluarkan benda tersebut. Benda itu berhasil keluar dan dimuntahkannya oleh Rudy. Seketika mereka bertiga terkejut ketika melihat apa yang baru saja dimuntahkan oleh Rudy.
sebuah batu cincin berwarna terang. Astagfirullah. Kamu nggak apa-apa, Ruth? Apaan tuh keluar dari mulut lo? Iya, nggak apa-apa. Kayak batu cincin nih. Kok bisa ya? Tiba-tiba penjual tadi hilang entah kemana, luput dari pandangan mereka bertiga. Loh, kemana sih Bapak? Lo nggak lihat tadi? Enggak. Kan gue fokus merhatiin lo. Duh, udah deh, kita pulang aja yuk. Perasaan gue udah gak enak banget nih. Bentar. Gua mau ambil batu cincinnya. Ketika Rudy menurunkan setengah badannya hendak mengambil batu cincin, ia terkejut ketika melihat alun-alun menjadi sepi melalui celah di antara kedua kakinya. Rudy pun berdiri sempurna kembali, lalu memandangi alun-alun. Ia melihat pemandangan yang berbeda. Saat ia duduk sempurna di bangku, ia kembali melihat orang-orang yang ramai di alun-alun. Rudy semakin penasaran dan berpikir yang bukan-bukan. Ia mencoba menurunkan kembali badannya dan melihat ke arah alun-alun lewat celah kedua kakinya. Ia tidak melihat satu orang pun di alun-alun. Rudy yang semakin panik dan mukanya pucat, lalu mengajak Sam dan Susan pergi dari tempat itu secepatnya. Ruth, lo ngapain sih? Jangan suka aneh-aneh deh, Ruth. Ya terus lo ngapain? Pakai nungguin segala. Sam, ayo kita pulang yuk, cepet. Kenapa, Ruth? Udah ayo pulang. Kok muka lu pucat banget sih? Nggak apa-apa. Udah gua mau kita pulang aja sekarang. Terus ini gimana bayarnya? Udah taruh aja duitnya di situ. Yuk cepat pulang yuk. Rudy dan yang lainnya bergegas untuk pulang. Mereka berjalan cepat melewati alun-alun. Mereka melihat begitu banyak orang di alun-alun. Sam dan Susan masih terlihat keheranan dengan tingkah Rudy. Sementara Rudy melihat orang-orang yang ada di alun-alun dengan wajah yang pucat. Saat mereka berada di tengah kerumunan orang, Rudy dan yang lainnya seperti dicegat. Orang-orang mendekat ke arah mereka dengan wajah dingin tanpa berkata sedikit pun. Rudy, Sam, dan Susan semakin ketakutan. Mereka dibuat merinding. Saat semua orang mendekat ke arah mereka, Rudy, Sam, dan Susan terkepung di tengah. Mau apa kalian? Ruth, gue takut. Ayo San, pergi. Kita mau pergi kemana? Ini kita dikepung, Ruth. Ya Allah, tolong. Orang-orang ini kenapa sih? Mereka semakin mendesak kita. Siapa kalian? Pergi. Tiba-tiba orang-orang tersebut tertawa bersamaan. Tawanya terdengar sangat menyeramkan. Rudy dan yang lainnya semakin ketakutan. Mereka bertiga tidak bisa berbuat apa-apa, sementara orang-orang itu semakin mendekat, tertawa, dan mengulurkan tangan ke tubuh mereka. Tiba-tiba seorang laki-laki tua mendekat ke arah Rudy, mencekik leher Rudy dengan mata melotot. Rudy mulai tersesat. Tubuhnya seolah terangkat dan mulai sulit bernafas. Hingga beberapa detik kemudian, jeratan itu tiba-tiba lepas dari lehernya. Ruth, bangun, Ruth. Rudy, bangun, ih. Lu kenapa sih? Kok di angkringan lu malah tidur? Tahu nih, aneh banget sih lu. Masa lagi jalan-jalan tidur? Rudy tidak menjawab pertanyaan kedua temannya itu. Saat Rudy membuka matanya, ia langsung melihat ke arah penjual angkringan. Dilihatnya bapak tua yang sedang membelakangi mereka. Tidak cukup, Rudy langsung melihat gelas susu jahe di hadapannya. Terlihat sebuah batu cincin yang ada di dalam gelas. Melihat itu semua, Rudy langsung mengajak Sam dan Susan untuk segera pulang. Ayo kita pulang. Loh, ngapain kita pulang, Ruth? Tadi lu gua ajakin pulang gak mau. Ada apa, Ruth? Udah ayo pulang. Ya kan ini baru sampai, Ruth. Di sini juga masih rame. Buruan ayo.
Nanti gue ceritain. Cepetan. Pak, ini uangnya ya. Kembalinya ambil aja. Ruth, ada apa sih sebenarnya? Saat mereka sudah menjauhi area alun-alun, tiba-tiba mereka berhenti. Rudy menatap wajah Sam, lalu menamparnya. Sialan lu ngapain nampar gue? Lu lihat tuh alun-alun. Sepi. Gak ada orang sama sekali. Hah? Sepi? Astagfirullahaladzim. My God.